Wahai manusia, janji Allah itu benar. Benar, Allah itu nggak pernah ingkar janji. Allah berjanji bahwa Ciamis ini akan hancur. Semua yang dibangun oleh manusia di Ciamis ini akan rata sama tanah. Iya, kita lihat Ciamis ini naik turun, kita ke Ijakan naik turun, semuanya akan rata nantinya. Percaya nggak antum? Percaya nggak? Akan hancur. Indonesia akan hilang dari peta. Nah, lautan pun akan menyatu dengan daratan. Amerika juga akan hilang dari peta dunia. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Kan diganti semuanya, jemaah. Janji Allah itu benar. Disinilah semua harta yang dikumpulkan akan hilang. Tapi ayat-ayat yang antum hafal itu akan bersama antum. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang terbaik. Di antara semua orang yang belajar, mungkin sebagian belajar jadi arsitek, jadi dokter, jadi pilot. Ada banyak lah teman-teman antum yang seumur antum yang sekarang sedang belajar. Itu macam-macam, mereka punya kecondongan. Iya, selama ini pelajari baik, semoga bermanfaat. Tapi yang terbaik antum. Ya, itu klaim sepihak, Ustaz. Enggak. Ini pernyataan utusan Allah yang mengatakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Antum sekarang berada di tempat yang baik, jangan mau antum tukar. Ustaz, tapi ana kepingin nanti lulus itu lanjut kuliah. Ana kepingin jadi dokter, Ustaz. Gak apa-apa. Tapi antum sudah punya Quran. Ana kepingin jadi arsitek. Fadhal. Tapi antum sudah punya Al-Quran. Nggak harus antum jadi ustaz. Apakah semuanya harus jadi ustaz? Tapi semuanya harus jadi hamba Allah yang taat. Semua punya kewajiban menyampaikan agama Allah. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu perintah dari Nabi SAW. Banyak orang yang nggak masuk pesantren. Banyak orang yang gak ikut hadir kajian ini. Banyak orang yang tidak dapat menghadiri majelis-majelis ilmu. Banyak orang yang mungkin umurnya sudah sepuh dan dia gak bisa lagi masuk ke pesantren. Ketika Nabi SAW haji wada. Tahun berapa haji wada itu? Tahun berapa? Nah, ingat haji wada tahun berapa? Nah, tahun 11 udah meninggal Nabi SAW tahun 11. Ya tahun 10 ya. Tahun 10. Nabi meninggal alaihi salatu wassalam di bulan Rabiul Awal tahun 11. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kumpul dengan sahabatnya yang hadir pada waktu haji wada itu antara 110.000 sampai 140.000. Nggak semuanya ikut haji umat Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang nggak hadir. Dan itu perintah ada pada antum juga. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga mata rantai penyampaian agama Allah ini cepat.
Ketika setiap santri di saat dia pulang menyampaikan, atau di saat dia pegang handphone dia menyampaikan, antum punya kawan-kawan SD. Kalau pulang antum bacakan satu ayat, dibacakan artinya buat mereka. Antum sudah sampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita kalau pegang handphone, apakah pernah ada dalam pikiran mau menyampaikan agama Allah? Atau hanya jadi penonton antum dalam dunia? Taib. Untuk mendapatkan karunia yang besar tadi, yang lebih baik dari 2 ekor onta, untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kata Nabi SAW, ya'til Quran yawmal qiyamah syafi'an di ashabih. Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghafalnya, yang membacanya. Itu ada syaratnya. Antum kalau download aplikasi, biasanya di bawah itu ada persetujuan dari antum. Setuju atau tidak setuju? Setuju dengan apa? Jamaah. Setuju dengan syarat dan ketentuan. Tapi kebanyakan kita nggak pernah baca syarat dan ketentuan. Antum akan mendapatkan syafaat. Antum akan diangkat derajatnya. Bagaimana yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah, iqra warattil, iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca, itu ada syarat dan ketentuannya. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan di bab adab muallimil Quran wa muta'allimi, adab orang yang belajar, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini untuk para ustadz, para guru, dan antum semua insya Allah akan jadi ustadz dan guru. Semua sedang dalam proses ya. Kalau antum tidak ngajarin orang, paling enggak ngajarin istri antum. Setelah ngajarin istri antum, ngajarin anak-anak antum. Tapi boleh jadi antum enggak punya istri walau punya anak. Ngajarin siapa? Orang tua antum, keluarga antum. Ada adabnya. Beliau menyebutkan awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari, awal yang harus diketahui oleh orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, ayyaqsida bidzalika ridallah, cari keridhaan Allah, cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita semua hafal firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang penting kita ibadah. Enggak, ayat ini berkelanjutan, enggak berhenti di situ. Sebagian orang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang penting anda beribadah sama Allah. Enggak semua ibadah diterima loh. Apakah antum sholat tadi diterima sama Allah? Belum tentu. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Wail buat orang-orang yang sholat. Sholat dia bukan gak sholat. Mungkin dia di shaf pertama, mungkin dia di shaf kedua, mungkin rukuknya dia panjang, sujudnya dia panjang, mungkin dia berdoa dalam sholatnya. Fawailul lil musallin. Karena gak sembarangan ibadah itu jamaah. Semua ada standarisasinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang lalai salatnya, asal-asalan salatnya, riya dia salatnya.
Maka di sini Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu tuh agama yang lurus kayak gitu. Beribadah ikhlas lillahi ta'ala, bukan asal beribadah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang berapa santri yang ada di ma'had? Apa nama ma'had?